Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Kita bersyukur pada Allah hari ini tanggal berapa? 24 mungkin ya. 24 Jumadal Ula 1447 Hijriah, dan insyaallah puasa Ramadan kurang 99 hari insyaallah ya. Puasa Ramadan menurut kisah hakiki kurang 99 hari. Mudah-mudahan kita ada kemampuan ke sana ya. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sunnahnya, terutama sholawat ya, yang tentu yang ada tuntunan dari Nabi, yang biasa kita baca dalam sholat itu. Setelah innaka hamidum majid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebagaimana janji saya, yaitu ayat-ayat Allah yang 3 itu, sementara yang ada di bumi termasuk binatang ya kita selesaikan di sana. Hanya unta yang sedikit kita singgung, tapi sudah saya rasa sudah kita bisa melihat. Justru yang kedua adalah wa fi anfusikum, di dalam tubuhmu kata Allah. Jadi di tubuh kita ini ada ayat-ayat Allah. Sekarang kita membaca ayat kita yang ada di ayat Allah yang ada di tubuh kita. Itu kita baca karena itu perintah Allah. Saya ulang dari 20 Ad-Dariyat, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di jagat ini ada ayat-ayatku kata Allah. Terus yang kedua 21-nya wa fi anfusikum, di dalam tubuhmu itu ada ayat-ayatku itu. Nah, kita mempelajari tubuh kita yang keren itu. Ya. Baik yang muda maupun yang sudah tua. Cuma tentu ketika kita membaca sesuai dengan bacaan yang kita sampaikan lewat hati kita yang paling dalam. Karena apa? Manusia itu terdiri dari dhahiran wa batinan, dari lahir dan batin. Batin itu ya jiwa itu, yang namanya roh. Roh itu dipasang. Ini ngomong ini dari sudut akidah bisa, dari sudut kedokteran. Nah,
Kalau dari sudut kedokteran, mudah-mudahan jamaah kita yang sakit semoga memberikan kesembuhan. Ini karena dari sudut kesehatan atau sudut-sudut yang lain. Tapi sementara kita bicara ini adalah dari sudut akidah, roh dulu yang kita bicarakan. Manusia itu terdiri dari roh dan jasad. Roh inilah yang meminit kehidupan manusia. Selama roh menempel di jasad, berarti orang itu masih ada gunanya. Belum diambil yang punya. Roh itu titipan Allah. Ini harus kita pahami. Ini nyangkut akidah. Saya ulang ya. Selama roh masih menempel di jasad, sik kanggo wong iku. Iso ketayalan, iso macam-macam, iso kedip, iso guyu. Tapi kalau roh sudah diambil yang punya, karena kontraknya terbatas. Jadi roh itu sama dengan kita kontrak. Sama dengan kita kontrak. Ini dilihat dari sudut akidah ya. Ya. Tinggal keyakinan kita harus mantap. Nah, jadi setelah kontrak kita, cuma enggak ngomong, Allah itu malaikat enggak ngomong. Kon meneh dul umurmu sakmene, umurmu sakmene Siti, ya enggak ngomong begitu. Lah nek ngomong lah deg-deg wonge. Ya apa? Kurang 5 tahun lho umurmu, wah gak arep mangan iki. Bahkan besok mati aja kita tidak tahu itu. Besok mati tidak tahu itu. Ya kita bisa baca surat Luqman. Surat Luqman yang terakhir itu. Jadi innallaha indahu ilmu sa' wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa matati nafsum bi ayyarin tamu. Di bumi mana kamu mati dan kapan matimu, tidak tahu itu. Jadi inilah rahasia Allah. Dalam surat Luqman yang terakhir, saya ulang, innallaha indahu ilmu sa'. Sesungguhnya hari kiamat itu di sisi Allah. Siapapun tidak akan mengetahuinya. Bahkan ada orang tanya pada Nabi, mata sa'ah, kapan Rasul kiamat? Takoni lho ngono. Padahal urusannya Allah. Nabi tidak menjawab apa-apa karena itu nyangkut akidah. Jawabnya, kata Nabi dalam dalam kitab-kitab hadis, bisa dilihat kalau jenengan pas ngaji Riyadhus Shalihin, di sana ada tanya itu Nabi kepada orang itu, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat nanti? Malah dibalik begitu. Persiapanmu apa? Oh ngaji sembojo ngantuk Maaf ini, agak nyindir sing ngantuk ya. Malah nikmat iku nek ngantuk enak-enak. Ya. Jamaah sekalian, jadi persiapanmu apa? Ya dia mengatakan tidak ada persiapan saya. Ngomong ngono wong itu. Ya, saya baca di Abu Dawud dan juga di Riyadhus Shalihin ada. Saya tidak ada persiapan apa ya Rasul. Hanya modal saya menyintai Allah dan Rasulnya. Rasul ketika dijawab modalku, kata orang itu hanya menyintai Allah dan Rasul. Nanti kamu di akhirat akan berjumpa dengan orang yang kamu cintai. Jadi menyintai Rasul hebatnya. Mencintai Rasul bukan menyanjung-nyanjung. Kita sanjung-sanjung sampai keliwat sebagaimana modelnya orang-orang dulu yang kadang-kadang ditiru orang sekarang. Kita tidak menirunya, tetapi mengikuti sunnahnya tadi. Sebagaimana saya ulang pertanyaan itu, mata sa'ah, kapan Rasul kiamat? Ya, apa yang kamu persiapkan untuk dirimu ketika nanti kamu ke sana? Tidak ada. Jawabnya tidak ada. Saya tidak bermodal apa-apa, tidak persiapan apa-apa. Hanya modal saya, kata orang itu, menyintai Allah dan Rasul. Akhirnya Rasul juga menyatakan, kamu nanti di sana bersama orang yang kamu cintai itu. Ya, amin ya rabbal alamin.
Jamaah sekalian, jadi roh itu ketika dipasang itu pada janin 4 bulan itu, kamu dulu di perut ibumu kan begitu. Inna atau yujma'u khalquhu ya fi batni ummihi arba'ina yaman nutfah. Kamu dulu diciptakan Allah di perut ibumu 40 hari berbentuk sperma. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian pindah menjadi darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari. Lah baru roh dipasang. Wa ya'murullahul malaka fayanfiru. Kemudian Allah merintahkan malaikat, itu ada orang hamil 4 bulan, langsung diperintah Allah untuk memberikan roh itu. Nah, setelah roh dipasang dan bisa ketayalan sedikit-sedikit di dalam perut itu, mosok mancal-mancal asana ibune ya gerak-gerak ini. Lalu ditulis 4 perkara kan, yuktabu bi arba'i kalimatin, kemudian ditulis 4 perkara. Jadi kita masih di perut itu sudah ada ketetapan yang baku. Rizquhu, rezeki itu dalam kehidupan, rezeki itu macam-macam ya, tidak sama rezeki itu. Cuma kita tinggal mencarinya saja. Sunatullah, sebagaimana bapak kita di surga dulu, bapak kita Nabi Adam, tidak usah kerja. Setelah menurunkan kita di bumi, kita kena sunatullah, hukum objektif katakan. Yati wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Kita harus gerak-gerak begini sebisa-bisa, apa mancing, apa macam-macam. Nah itu satu. Ajaluhu, batasnya, batas kematian kita. Pak, kita yang hadir tidak sama itu. Nanti kapan kita mati, cuma menurut Luqman yang terakhir tadi tidak tahu. Kapan kamu mati, di mana kamu mati, tidak tahu. Jadi itu memang takdir mutlak, tapi kita tidak bisa tahu kematian itu, ajalu. Lalu amaluhu, hobi kita ada. Yang ketiga, yang terakhir adalah sakin au syahid, untung dan rugi kehidupan. Ada kalanya kita dagang lalu jatuh, bangun lagi, bangkit lagi, begitu terusnya. Dan di saat kita sehat, suatu saat sakit, itulah syakiyun au sa'id. Kita tidak tahu itu, cuma kita harus usaha dan selalu husnudzon kepada Allah. Inilah ayat-ayat kauniyah yang berada di dalam tubuh manusia. Ini kalau kita lihat dari sudut akidah. Kalau sudut kedokteran ya tentu dokter sing ahli yang bisa menjawab. Cuma bisa sedikit-sedikit. Coba kita lahir bayi, nanti sampai kita kembali pada Allah, jantung kan selalu berdenyut itu. Jantung ini kan dilihat dari sudut kedokteran atau mungkin kesehatan. Jantung selalu berdenyut ini. Terus itu distributor darah. Bukan BBM saja distributornya, tetapi darah pun ya itu ada distributornya. Lewat jantung ini terus. Cuman kecepatan jari darah ya apa? Tinggi nek jantungnya, rotok cepet ngene deg 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 deg, waduh darah tinggi. Dokter sama bapak, wah ini harus terus ana sing lemes, saya arang-arang ini kayak ngantuk ini. Jarang-jarang itu. Selama berdenyut, hidup tetap. Karena apa? Disitulah roh meminit kehidupan manusia. Nanti kalau sudah dicabut ya tidak bisa minit, ya sudah menangis semua keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat sekali. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sudut ibadah, gampang aja kita lihat. Ini apa ini? Ini loh sing obah-obah apa sing iso ngene. Ya ruas-ruas. Ya sendi. Kata Nabi, kullu sulama sodako, setiap sendimu, ruas tubuhmu itu
ada pajaknya. Nah, ini ibadah sudah. Seluruh tubuh manusia itu ada 360. Ruasnya itu 360. Ya monggo endi nggone seluruh tubuh 300 suida ternyata akeh. Kata Nabi kita, kullu sulama sodako. Setiap ruas harus kamu sodakoi. Kok pajeki? Nek gak gampang kangelan ngene, terus gak iso ngene. Aduh gak iso gerak ngene. Kurang sodakoi. Jamaah sekalian, sodako apa? Ya tasbih itu yang banyak. Subhanallah. Pokoknya kalimat-kalimat thayyibah. Kalau kita lihat subhanallah, kalau jumlahnya ruas tubuh ini berapa? 360. Sementara Nabi mengatakan kullu sulama sodako, ya harus membaca subhanallah sampai berapa? 360. Tapi yang lain kan menyokong itu. Biasanya coba kalau kita sholat rukuk 3 kali, kecuali nanti kalau sholat gerhana kakek bisa 10, bisa 15, tergantung imamnya saja. Waktu rukuk kan sebanyak seperti baca Fatihah itu bisa 10, bisa 15. Nanti tolong dicatat, insya Allah bulan Ramadan tanggal 3 Maret itu, hari Selasa enggak salah itu, hari Selasa, dicatat insya Allah ya, itu terjadi gerhana bulan, cuma letaknya maghrib sampai isya. Tadi katok itu, jenengan ngaji sebelum maghrib tarbusa, pengantar buka puasa, terus buka puasa, terus apa itu? Langsung sholat gerhana. Ya dipilih yang ndak usah lama-lama. Di PCI jamaah, gak suwe-suwe rek kok katok terawih, ya, gitu. Yang penting kita jalankan sunnah itu. Tanggal berapa tadi? Insya Allah Selasa tanggal 3 Maret. Pas puasa kita dapat 14 hari itu ada gerhana bulan. Waktunya sama mepet, maghrib sampai isya. Tapi isya masih tampak sebenarnya. Tapi nanti kalau jam berapa kan sudah kembali. Walaupun itu total. Itu insya Allah seperti itu jamaah sekalian. Kita perhatikan ya, karena kita harus menyenangi sunnah. Karena apa? Sholat gerhana itu termasuk sunnah muakkad yang harus kita perhatikan. Hari raya Idul Fitri itu ada sunnah muakkad. Kalau rawatib qobliyah subuh, zuhur ngarep buri, batiyah maghrib, batiyah isya, itu yang muakkad. Lalu ada satu yang masuk muakkad, itu sholat istisqa, tapi jarang ini. Sholat apa? Minta hujan, itu masuk ranah muakkad, bukan ghairu muakkad, yang mendekati wajib tapi tetap tidak bisa dikatakan wajib. Kalau ada kemarau panjang sampai 1 tahun tidak ada, kita harus sayang atau kasihan pada para petani, kita utamakan. Atau mungkin jenengan sing ngramut lele ya harus disayang itu, sebab lele nek ana banyu ya mulat-mulat njaluk ya apa ya, njaluk didol. Jamaah sekalian, itu contoh. Jadi kita harus paham tentang itu. Sudah ya? Kita lanjutkan. Bahwa apa ini namanya, gerak-gerak ruas ini harus kita pajeki. Pajaknya kata Nabi kalau tidak bisa lengkap membayar 360 tasbih sak dulure, ya alhamdulillah Allah akbar barang sak dulure. Itu kadang-kadang kita tidak menyampai 360. Itu bisa diganti 2 rakaat sholat duha. Jadi kalau kita sholat duha 2 rakaat, berarti bendina wis bayar apa? Bayar pajak kepada Allah. Sepeda motor nek kate mate oleh bingung doleo. Sepeda motor sing sok nayeng. Lah kita itu yang punya milik Allah kita tidak punya apa-apa. Inna lillahi, sesungguhnya kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, karena gamelok duwe ya kembali kepada Allah.
Jamaah sekalian, itulah ayat yang ada di tubuh kita. Kita bisa lihat dari sudut kesehatan, bisa bagaimana jantung tadi. Tiap sehari semalam bisa ngirim ke seluruh tubuh itu sampai 300 liter, kata dokter. Saya tanya, berapa dok kalau keluar masuk itu darah itu? Ya sekitar 300, saya tanya. Dokter Husain yang ada di Masjid Al Jihad Kampung Malang Surabaya itu, saya dulu masih sobo sana ya. Berapa itu? Ya sehari semalam itu ngirim sebagai distributor darah. Itu dilihat dari sudut kesehatan. Karena itu juga kesehatan kita jaga, termasuk kita sholat agak lama sedikit ya, seperti subuh saya bantu ya sedikit. Kita tidak berani lama-lama karena saya juga tua, nanti naik tiba ya rugi. Nah, saya kan sudah 76 loh umur saya. Di zaman Selawi dah, saya itu 76 saya sekarang ini ya. Jadi begitu saya bantu tadi ya, kadang-kadang kita panjang sedikit tapi tidak berani. Nanti ya itu tadi resikonya kan. Jamaah sekalian, tadi surat Rum yang kita baca. Tadi surat Rum ayat 1 sampai 32. Itu kita bagi dua ya. Jadi kita bagi dua. Biasanya saya memang begitu. Kalau panjang nanti payah, lalu kita rukuk dulu, kita lanjutkan rakaat kedua. Jamaah sekalian, itu lain dengan Nabi ya. Nabi itu sampai 6 juz sekali kalau sholat malam. Dan kita kalau membaca hadis-hadis Rasulullah kalau sholat hari Jumat ya, itu sholat sajadah tuntak itu ya, habis ada sujud tilawahnya. Yang kedua adalah surat Al-Insan. Untuk yang lainnya bebas. Kadang idza samsu kuwirat, kadang wal fajri, itu kalau di luar hari Jumat. Khususan dari Jumat. Kalau kita baca hadis banyak sekali, baik di Sunan Abu Daud maupun di lainnya. Setiap subuh loh ya, ini saya ngomong subuh karena materi subuh. Maka bagi kita yang sudah hafal surat 2 itu, yaitu Alif Lam Mim Tanzilu itu ya, surat Sajdah sama surat Al-Insan, Hal Ata 'alal Insan. Tapi kita tidak mampu karena suwene ngono. Nanti kita jatuh ya. Kita ambillah separuh, minimal sunnah Nabi. Kita ambil sebagian. Kita ambil separuhnya sudah lumayan oke. Saya rasa cukup itu dulu jamaah sekalian. Jadi ayat Allah yang ada di tubuh ini masing-masing kita bisa membaca sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing. Bisa dilihat dari sudut kesehatan, bisa dilihat dari sudut akidah, pun juga bisa dilihat dari sudut ibadah. Masalah tubuh ini, jadi kita baca dari sudut mana gitu. Tinggal kemampuan kita sama-sama. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi'annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, antaghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa indal hisab. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wasallim dinana wa la taslub waqtana
imanana. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.